Xiao Yan masih menetap di dalam paviliun bintang jatuh sembari menanti kepulangan Xiao Yi. Selama masa penantian ini, ia tidak memusatkan perhatian pada pelatihan douqinya, melainkan beralih fokus ke penguatan aspek spiritualnya. Kekuatan jiwa sangat berkaitan erat dengan jenjang seorang alkemis. Meskipun roh Xiao yang telah berkembang ke tingkat keadaan jiwa, ia jarang memberi perhatian lebih karena harus memprioritaskan peningkatan douqinya. Sebagai alkemis tingkat 8, Xiao Yan memang termasuk dalam jajaran elit generasi muda di dataran tengah. Namun, setelah mendengar penuturan Yao Lao, ia sadar bahwa pencapaiannya masih belum cukup. Bahkan, dalam klan Yao yang misterius, ia nyaris tak masuk 5 besar. Fakta itu memberikan tekanan besar bagi dirinya. Xiao Yan paham bahwa suatu saat nanti ia kemungkinan akan berhadapan dengan klan Yao karena hubungannya dengan Yao Lao. Ia tidak ingin membiarkan gurunya kehilangan wibawa, sehingga status alkemis tingkat 8 terasa belum mencukupi dalam pandangannya. Untuk meningkatkan level alkemis, salah satu cara utamanya adalah memperkuat kekuatan spiritual. Namun, 4 tahap utama kekuatan spiritual bukanlah hal yang mudah dicapai. Manusia, jiwa, surgawi, di. Xiao Yan saat ini berada di tahap kedua, yaitu alam jiwa. Hanya sedikit individu di dataran tengah yang memahami cara mengembangkan kekuatan spiritual. Dari semua kenalan Xiao Yan, jumlah yang telah menembus alam jiwa dan melangkah ke alam surgawi bisa dihitung dengan jari. Di antaranya adalah 3 pemimpin Pil Tower serta Yao Lao yang telah mencapai kelas Ban Sheng. Namun mereka pun diperkirakan belum melampaui alam surgawi. Sedangkan alam di masih menjadi misteri yang belum terjamah. Kalau berdasarkan penilaian, tingkatku sekarang kemungkinan berada di puncak awal level 8. Di dalam ruangan yang tenang, Xiao Yan tampak berpikir mendalam. Seorang alkemis dianggap berada di puncak awal level 8 jika dapat menarik petir pil berwarna 4. Meskipun saat pertemuan pil ia berhasil memanggil petir pil 5 warna, warnanya tidak cukup murni. Maka dari itu, ia masih menganggap dirinya berada di batas atas tingkat awal level 8. Menambahkan 1 warna dalam petir pil bisa menjadi tantangan besar, hampir seperti melintasi jurang dalam. Bahkan mereka yang mampu memanggil petir pil 5 warna dikategorikan sebagai alkemis tingkat menengah. Sementara itu, hanya segelintir yang bisa mencapai tingkat lanjut dengan menarik petir pil 8 warna atau lebih. Sejauh ini, jiwaku berada di tahap awal keadaan jiwa. Jika hanya berbicara tentang kekuatan spiritual, mungkin setara dengan mereka yang berada di pertengahan tahap. Xiao Yan mengerutkan dahi. Ia merasa perkembangan kekuatan jiwanya agak tertinggal karena terlalu fokus pada douqi. Ia sadar bahwa di masa depan harus menjaga keseimbangan antara pelatihan douqi dan kekuatan spiritual. Sambil memikirkan hal tersebut, ia menggenggam tangannya dan memunculkan sebuah gulungan tua berwarna kuning kecoklatan. Sekilas saja terlihat, benda itu jelas berasal dari zaman kuno. Dengan perlahan dan hati-hati, ia membuka gulungan tersebut. Tak ada satupun huruf muncul. Xiao Yan tidak terkejut. Ia langsung mengarahkan kekuatan spiritualnya yang terpancar dari alis untuk menyelimuti gulungan itu. Setelah tersentuh kekuatan spiritualnya, gulungan itu bergetar pelan. Gelombang informasi perlahan mengalir ke dalam benaknya. Seni jiwa tunggal yang hebat. Informasi tersebut membentuk simbol dan kalimat misterius di dalam pikirannya. Rupanya, ini adalah sebuah metode kultivasi jiwa kuno yang ia peroleh sebagai hadiah karena menjuarai pertemuan pil. Walau telah membacanya beberapa kali, ia belum pernah benar-benar berlatih secara mendalam. Namun, dengan rencananya menuju alam Gu, ia merasa tak ada salahnya mempersiapkan diri lebih matang. Yao Lao juga pernah menelaah metode ini dan memberi penilaian positif. Seni pelatihan spiritual kuno jauh lebih mendalam dan kompleks dibandingkan dengan metode modern. Oleh karena itu, Xiao Yan memutuskan untuk mulai mempraktikannya secara serius. Ia memejamkan mata dan menyelam ke dalam formula pelatihan jiwa tersebut. Waktu berlalu tanpa terasa sebelum ia kembali membuka mata. Seni jiwa tunggal ini benar-benar luar biasa. Tak heran menjadi hadiah utama dalam pertemuan pil. Beberapa metode pelatihan yang aku miliki sebelumnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan ini. Saat ia berlatih, perlahan-lahan kekuatan spiritualnya mulai bergerak. Dari alisnya terasa sedikit geli, dan tak lama kemudian ia merasakan tarikan lembut seolah-olah kekuatan spiritual di sekitarnya tersedot masuk. Ini, Xiao Yan menarik napas panjang. Ia terkejut akan reaksi ini. Sepertinya, menggunakan metode pelatihan kuno benar-benar memberikan hasil berbeda. Tak heran jika alkemis zaman dahulu bisa begitu kuat.
Metode pelatihan ini memang memiliki keistimewaan tersendiri. Dengan teknik ini, akhirnya aku memiliki jalur pelatihan spiritual yang tepat. Jika beruntung, aku bisa menembus ke tahap keadaan jiwa menengah. Jika itu terjadi, memurnikan pil dengan 5 warna petir pil atau lebih bukan lagi sekadar impian. Kegembiraan tampak jelas dari raut wajah Xiao Yan. Kekuatan dari metode ini jauh melebihi harapannya. Ia sedikit menyesal karena tidak lebih awal mempraktikannya. Mungkin saja kini ia sudah melangkah lebih jauh dalam pelatihan spiritual. Namun, penyesalan itu tidak bertahan lama. Dalam 2 tahun terakhir, meski kurang memperhatikan aspek spiritual, peningkatannya dalam Douqi sungguh luar biasa, dari puncak Dozong hingga mencapai Dozun bintang 5. Kecepatan seperti ini sudah cukup menebus kekurangannya. Setelah menghafal seluruh isi seni jiwa tunggal dengan seksama, Xiao Yan menyimpannya kembali ke dalam cincin penyimpanan. Ia lalu kembali mendalami teknik tersebut selama beberapa jam sebelum akhirnya membuka mata dengan penuh semangat. Efeknya sungguh di luar dugaan. Xiao Yan mengangguk puas. Ia merenung sejenak lalu mengeluarkan gulungan lain berwarna merah terang. Segera setelah gulungan itu muncul, gelombang panas yang intens menyebar dari dalamnya. Gulungan ini adalah salah satu peninggalan dari seorang Dousheng yang ia dapatkan sebelumnya. Selama ini hanya ia simpan karena tidak melebihi nilai dari telapak penciptaan surga. Namun kini, ia merasa tak ada salahnya mengeksplorasi lebih banyak teknik. Api tekad bumi, teknik Dou tingkat tinggi kelas D. Teknik ini dilepaskan dengan cara unik, di mana Douqi disalurkan ke dalam tanah dan memunculkan semburan panas mendidih dari bawah kaki musuh, menciptakan serangan mengejutkan. Xiao Yan segera mendorong pintu kamarnya dan melangkah keluar. Di depan halaman yang tenang, berdiri sosok anggun berbalut pakaian putih bersih laksana salju. Senyum lembut menghiasi wajah cantiknya, memancarkan pesona yang luar biasa. Akhirnya kamu kembali. Langkah Xiao Yan terhenti saat menatap wanita itu. Di bawah sinar matahari yang lembut, ia berdiri bak peri yang turun dari langit. Rambut hitam panjangnya yang dulunya memutih kini kembali seperti semula, terurai indah dan bergoyang pelan ditiup angin. Penampilan wanita itu, Xiao Yi, kini benar-benar mengingatkannya pada pertemuan pertama mereka di kota Kingsan, Kekaisaran Jiama. Hanya saja, pesonanya kini jauh lebih dalam dan menggoda. "Apa kau tidak mengenaliku?" tanya Xiao Yi sambil tersenyum dan melangkah mendekatinya. Tawa kecilnya mengiringi ekspresi heran Xiao Yan. Pandangan Xiao Yan tertuju pada dahi halus Xiao Yi, di mana kini terlihat sebuah simbol abu-abu samar menyerupai segel. Disinilah tubuh racun menyedihkan disegel, jelas Xiao Yi sambil mengusap lembut simbol itu. Ki racun yang dulu mengendap di dalam tubuhku telah berubah menjadi segel berkat teknik luar biasa dari sang tetua. Dia benar-benar hebat. Xiao Yan mengangguk pelan, matanya menyapu keseluruhan sosok Xiao Yi. Ia kemudian tersenyum kecut. "Melihat auramu, sepertinya kau sudah melampaui Tianhuo Zunze, bukan?" "Sekitar bintang ke-7, jawab Xiao Yi dengan senyum tenang. Ia tampak jauh lebih rileks, seolah beban berat yang selama ini dipikulnya telah lenyap bersama tersegelnya tubuh racun menyedihkan. Xiao Yan hanya bisa menghela napas. Meskipun dirinya telah meningkatkan 2 bintang setelah menyerap api surgawi, Xiao Yi justru melesat 3 bintang. Rasanya seperti semua orang di sekitarnya adalah orang-orang luar biasa. Ki racun yang terakumulasi selama ini memang membahayakan, tapi berkat teknik latihan yang diwariskan tetua itu, semua racun itu justru menjadi semacam tonik spiritual bagiku, lanjut Xiao Yi menjelaskan. Xiao Yan mengangguk pasrah. Ia tentu saja senang melihat orang-orang terdekatnya mengalami peningkatan kekuatan. Namun, kecepatan peningkatan ini benar-benar mengejutkan. Dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, kekuatan semua anggota kelompok telah melonjak drastis. Kini, mereka bahkan memiliki kemampuan untuk menghadapi Tianzun ke-9 dari Hall of Souls. Dengan formasi seperti ini, seseorang dengan kekuatan bintang 5 yang mampu bertarung setara bintang 7, 2 Dozun bintang 6, dan Xiao Yi sebagai Dozun bintang 7. Selama pihak musuh tidak mengerahkan Ban Sheng, mereka bisa selamat bahkan dalam pengejaran. "Kalau begitu, kita harus segera berangkat," ucap Xiao Yan setelah beberapa saat terdiam. Ia meregangkan tubuh dan tertawa ringan. "Baik." Xiao Yi membalas dengan senyum, tampak puas karena dapat membantu diam-diam di balik layar. 2 hari setelah Xiao Yi kembali ke pavilion bintang jatuh, kelompok Xiao Yan berkumpul dan bersiap untuk berangkat. Mereka berangkat diam-diam, tanpa memberitahu siapapun kecuali Yao Lao dan beberapa orang terpercaya.
Wilayah Gu berada di bagian timur Central Plains. Sebagian besar kekuatan di sana berada di bawah pengaruh klan Gu. Meskipun begitu, bahkan para pemimpin faksi di wilayah tersebut tidak tahu banyak tentang pemimpin tertinggi wilayah itu. Mereka hanya tahu satu hal, kekuatannya sangat menakutkan. Klan Gu dikenal karena keistimewaan mereka sejak zaman kuno. Jalur kultivasi yang terasa berat bagi orang biasa, justru tampak mudah bagi mereka. Kemampuan bawaan mereka membuat mereka seolah ditakdirkan untuk menonjol dan melampaui yang lain. Tak heran, banyak orang di wilayah timur memandang klan Gu dengan kekaguman, bahkan menyembah mereka layaknya dewa. Perjalanan dari paviliun bintang jatuh ke wilayah timur memakan waktu lama, bahkan jika menggunakan lubang cacing sekalipun. Setidaknya setengah bulan diperlukan untuk mencapai tujuan mereka, kota suci Gu, pintu masuk menuju alam Gu. Saat berada di atas tubuh besar ular piton tanah dalam 9 tenang, dokter peri kecil memegang peta dan menjelaskan, jika tidak ada hambatan, kita akan tiba di sekitar kota suci Gu besok. Pintu masuk alam Gu terletak di kota itu. Xiao Yan mengangguk. Ia mengenal reputasi kota suci Gu, bahkan lebih tinggi dari kota pil suci milik Menara Pil. Kota itu dijaga ketat, dan hanya mereka yang memiliki kartu undangan yang diizinkan masuk. Bahkan ahli tingkat atas pun tak bisa menembus penjagaannya secara paksa. Namun, mereka telah merencanakan segalanya. Beberapa kota besar di wilayah timur memiliki lubang cacing yang mengarah langsung ke area sekitar kota suci Gu. Dengan rute ini, mereka diperkirakan bisa mencapai dekat kota tersebut dalam waktu 5 hari. Xiao Yan menoleh ke King Lin dan bertanya, ada tanda-tanda ancaman? Tidak ada. Radius 50 km bersih dari fluktuasi spasial, jawab King Lin tenang. 3 titik hitam berputar pelan di matanya, menandakan bahwa pengintai mereka sedang dalam kondisi waspada penuh. Mendengar itu, Xiao Yan tersenyum dan berkata, kalau begitu, mari percepat laju kita. Dalam sekejap, tubuh besar ular piton tanah dalam melesat seperti meteor, menembus langit dan menghilang dari pandangan. Esok paginya, mereka telah memasuki wilayah timur Central Plains. Tanpa berhenti, mereka langsung menuju kota besar yang memiliki lubang cacing menuju kota suci Gu. Setelah memasukinya, mereka melanjutkan perjalanan melalui terowongan spasial. Yang mengejutkan, jalur lubang cacing itu ternyata sangat ramai. Cahaya-cahaya melesat dalam terowongan, dan sejumlah besar ahli melayang di udara. Tingkat terendah yang ditemui adalah Douzong. Meskipun Xiao yang tidak tahu asal-usul mereka, tampaknya semuanya menuju ke tempat yang sama. Kota suci Gu. Karena kondisi yang padat dan tak menentu, kelompok Xiao yang memilih untuk tidak berinteraksi dengan siapapun.